Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Zahwa Herunisa dari kelas 3B reguler, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Tanjung Pura. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus dan tunacakap belajar. Anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai seorang anak yang memiliki hambatan ataupun kelebihan baik itu secara fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional. Nah, karena karakteristik dan hambatan yang mereka miliki ini, ABK memerlukan pendidikan khusus yang sesuai dengan kemampuan dan juga potensi mereka. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tunanetra, yaitu anak yang memiliki lemah penglihatan ataupun akurasi penglihatan yang kurang. Selanjutnya ada tunarungu, yaitu anak yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik itu secara permanen ataupun tidak. Yang ketiga ada tunagrahita, yaitu anak yang memiliki inteligensi signifikan di bawah rata-rata, disertai dengan ketidakmampuan adaptasi perilaku. Selanjutnya ada tunadaksa, yaitu anak yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan kelainan struktur tulang yang bersifat bawaan ataupun kecelakaan. Selanjutnya ada tunalaras, yaitu anak yang memiliki kelainan dalam mengendalikan emosi dan juga kontrol sosial. Setelah itu ada ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nah, anak dengan ADHD ini sulit untuk mengendalikan diri, fokus, dan juga berperilaku hiperaktif serta impulsif. Setelah itu ada autisme, yaitu kelainan perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan juga interaksi sosial pada anak. Selanjutnya adalah cerdas berbakat. Nah, cerdas berbakat adalah anak berkebutuhan khusus yang memiliki kemampuan serta kecerdasan di atas anak-anak normal pada umumnya. Selanjutnya ada juga slow learner. Nah, karakteristik ABK ini membutuhkan waktu yang lama serta berulang-ulang untuk menyelesaikan tugasnya. Dan yang terakhir adalah gangguan berkomunikasi. Adalah anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan bahasa, suara, irama, dan kelancaran dalam berkomunikasi. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam materi tunacakap belajar. Nah, untuk tunacakap belajarnya sendiri sebenarnya memiliki beberapa istilah. Di dalam ahli pendidikan, tunacakap belajar seringkali disebut dengan learning disabilities. Sedangkan menurut ahli medis, tunacakap belajar disebut dengan nama lain, yaitu brain injured. Namun dapat kita simpulkan, tunacakap belajar ataupun kesulitan belajar merupakan istilah generik yang merujuk kepada keragaman kelompok yang mengalami gangguan. Nah, di mana gangguan tersebut menimbulkan kesulitan-kesulitan yang signifikan yang dapat menimbulkan gangguan pada proses pembelajaran. Jadi, secara umum, anak tunacakap belajar dapat diartikan sebagai anak yang mempunyai masalah kelemahan ataupun kekurangan dalam hal berpikir atau menerima materi. Nah, di sini bisa kita lihat sama-sama ada jenis-jenis dari tunacakap belajar. Yang pertama ada minimal brain dysfunction. Minimal brain dysfunction adalah anak yang cenderung tidak memiliki keberfungsian otak dalam berpikir, menerima materi, stimulus, maupun rangsangan. Yang kedua ada apasia, yaitu suatu kondisi di mana anak gagal menguasai ucapan-ucapan bahasa. Nah, ketidakcakapan bicara ini dapat dijelaskan karena faktor ketulian, keterbelakangan mental, gangguan organ bicara, ataupun faktor lingkungan. Nah, apasia ini digolongkan lagi ke dalam 3 karakteristik utama. Yang pertama ada reseptif apasia, yang kedua ada ekspresif apasia, dan juga inner apasia. Yang ketiga ada disleksia. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, dan juga mengeja. Penderitanya akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan, lalu mengubahnya menjadi huruf ataupun kalimat. Dan yang terakhir adalah kelemahan perseptual dan perseptual motorik, yaitu kondisi yang dimana menjadikan anak tidak dapat melakukan pengamatan secara tepat serta tidak mampu menerjemahkan pengamatan itu ke dalam alur gerak motorik. Nah, biasanya anak akan kesulitan dalam memahami dan juga menyatakan idenya. Nah, selanjutnya adalah karakteristik dari anak tunacakap belajar.
Jika kita tinjau dari sifat dan perilakunya, adapun karakteristik anak tunacakap belajar antara lain, yang pertama memiliki kelemahan dalam berpikir dan menerima materi ataupun stimulus yang diberikan oleh guru. Yang kedua, memiliki inteligensi yang di bawah rata-rata. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya peningkatan prestasi. Dan yang keempat, lebih cenderung suka menyendiri, cuek, dan juga pemalu. Nah, jika kita tinjau dari berbagai aspek, di sini ada 4 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek bahasa, aspek motorik, dan juga aspek sosial dan emosi. Untuk aspek kognitif, yaitu murid menunjukkan karakteristik kesulitan dalam masalah-masalah khusus, seperti kemampuan membaca, menulis, bicara, mendengarkan, berpikir, dan juga matematis. Semuanya merupakan penekanan terhadap aspek akademik atau kognitif. Nah, penekanan seperti ini merefleksikan keyakinan bahwa masalah murid tunacakap belajar lebih banyak berkaitan dengan orientasi akademik dan bukan disebabkan oleh tingkat kecerdasan yang rendah. Nah, untuk aspek bahasa, murid menunjukkan karakteristik kesulitan dalam mengekspresikan diri, baik itu secara lisan atau verbal maupun juga tertulis. Dengan kata lain, murid yang mengalami tunacakap belajar dalam aspek bahasa cenderung mengalami kesulitan dalam menerima dan memahami bahasa reseptif, serta dalam mengekspresikan diri secara verbal atau bahasa ekspresif di dalam proses belajar. Nah, selanjutnya ada aspek motorik. Nah, kemampuan motorik ini diperlukan untuk menggambar, menulis, ataupun menggunakan gunting, serta sangat diperlukan koordinasi yang baik antara tangan dan juga mata, yang dimana dalam banyak hal koordinasi tersebut kurang dimiliki oleh murid yang mengalami tunacakap belajar tadi. Untuk aspek yang terakhir yaitu aspek sosial dan juga emosi. Nah, dua karakteristik yang sering diangkat sebagai karakteristik sosial emosional murid tunacakap belajar ialah kelabilan emosional dan juga keimpulsifan. Kelabilan emosional ditunjukkan dengan sering berubahnya suasana hati dan juga temperamen. Sementara untuk keimpulsifan merujuk kepada lemahnya pengendalian terhadap dorongan-dorongan tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktor dari anak tunacakap belajar yang dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internalnya mencakup yang pertama minimal brain dysfunction, yang kedua gangguan emosional, yang ketiga kelemahan perseptual, yang keempat kelemahan dalam membaca, yang kelima malas dalam mengikuti pembelajaran, dan yang terakhir adalah bawaan. Nah, untuk faktor eksternalnya yang pertama ada faktor keluarga dan yang kedua ada faktor pengalaman. Nah, untuk faktor pengalaman ini mencakup faktor-faktor seperti kesenjangan perkembangan dengan kemiskinan pengalaman lingkungannya. Biasanya, kemiskinan pengalaman ini berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi orang tua. Berikut merupakan teknik yang bisa kita gunakan dalam membantu anak tunacakap belajar. Yang pertama adalah memberikan perhatian dan juga kesempatan yang sepadan serta sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, khusus untuk orang tua, terimalah kelemahan anak dengan kesabaran dan juga tanggung jawab yang penuh. Yang ketiga, berikan mereka motivasi dan juga dorongan sebagai pemacu semangat mereka. Dan yang terakhir, menggunakan metode bimbingan yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, seperti yang sudah kita simak tadi dalam teknik untuk membantu anak tunacakap belajar, yaitu salah satunya menggunakan metode bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Nah, di sini ada beberapa layanan bimbingan yang dapat dikembangkan secara terpadu dengan proses pembelajaran dalam upaya membantu murid tunacakap belajar. Yang pertama ada layanan remediasi. Nah, layanan ini terfokus pada upaya menyembuhkan, mengurangi, atau jika mungkin menghilangkan kesulitan tersebut. Dalam layanan ini, murid dibantu untuk mengatasi kekurangan dalam keterampilan perseptual maupun kecakapan dasar berbahasa, sehingga dia dilengkapi dengan keterampilan yang dapat menjadikannya mampu memperoleh kemampuan dan juga kemajuan dalam kondisi pembelajaran yang normal. Nah, yang kedua ada layanan kompensasi, yaitu mengembangkan komisi pembelajaran khusus luar kondisi yang normal atau baku
yang memungkinkan murid memperoleh kemajuan yang memuaskan dalam keadaan kekurangan keterampilan perseptual dan juga bahasa. Yang ketiga adalah prevensi. Nah, langkah pertama dalam prevensi adalah mengidentifikasi murid sebelum dia mengalami kesulitan ataupun kesulitan cakapan belajar di sekolah. Langkah-langkah ini dilaksanakan melalui tes ataupun pemeriksaan terhadap aspek-aspek pribadi. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama adalah kesehatan. Untuk mengetahui kesehatan murid perlu keterangan dari dokter ahli anak yang menjelaskan tentang kondisi kesehatan murid tersebut. Yang kedua ada perkembangan. Nah, perkembangan murid yang perlu dipahami itu menyangkut aspek-aspek sosial, bahasa, motorik, dan juga tingkah laku adaptif. Yang ketiga adalah penglihatan dan pendengaran. Nah, untuk mengetahui kondisi ini, murid bisa memeriksakan ke dokter ahli mata dan juga dokter ahli telinga. Yang keempat ada keterampilan perseptual. Nah, untuk mengetahui keterangan perseptual ini dapat melalui pemeriksaan dari ahli mata ataupun melalui tes psikologis tentang keterampilan perseptual, penglihatan dan juga pendengaran. Yang kelima, usia prasekolah. Nah, di mana anak yang masuk sekolah sebelum usia 5 tahun, dalam hal ini mereka perlu dipilih secara hati-hati apakah akan mengalami risiko atau tidak. Dan yang terakhir adalah usia masuk TK. Nah, menurut aturan, anak-anak tidak boleh masuk TK sebelum usia 5 tahun. Pada kenyataannya, mungkin saja ditemukan anak yang berusia 5 tahun sudah menampilkan perkembangan yang baik dalam perilaku sosial, bahasa, maupun penyesuaian diri. Namun, anak seperti ini relatif masih sangat sedikit. Sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman pada video kali ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you for listening and see you.